Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlas Maulana dari Program Studi Matematika Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Sifat-sifat graf prima Zn dan pohon pembangunnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang alasan kenapa saya memilih penelitian ini. Jadi latar belakang penelitian saya ini adalah yang pertama, karena graf memiliki beragam kegunaan pada bidang kehidupan sehari-hari, contohnya pada bidang biologi, yaitu terkait dengan genetika, kemudian pada bidang kimia, kemudian terkait juga dengan kelistrikan, sirkuit elektronik, dan jaringan komunikasi. Alasan kedua kenapa saya memilih penelitian ini adalah karena belum terdapat penelitian serupa yang memuaskan. Namun pada tahun-tahun sebelumnya telah terdapat penelitian yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan graf prima sendiri. Contohnya pada tahun 2010 telah didefinisikan tentang graf prima dari suatu gelanggang. Kemudian pada tahun 2014 telah didefinisikan terkait graf koprima dari suatu grup. Nah, kemudian pada tahun 2012 telah terdapat penelitian yang membahas tentang sifat-sifat pohon pembangun dari beberapa graf tertentu. Contohnya seperti graf kipas, graf tangga, dan graf roda. Selanjutnya saya akan bahas tentang permasalahan, tujuan, dan manfaat yang ingin saya capai dari penelitian ini. Jadi permasalahan yang saya angkat di penelitian saya ini adalah terkait sifat-sifat dari graf prima Zn, kemudian tentang rumus umum banyak pohon pembangun dari graf prima Zn. Kemudian untuk tujuannya yaitu saya ingin dapat mendeskripsikan terkait sifat-sifat dari graf prima Zn. Kemudian tujuan yang kedua yaitu ingin untuk menentukan rumus umum dari banyak pohon pembangun graf prima Zn. Nah, untuk tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama yaitu sebagai sumber referensi bagi penelitian serupa, kemudian dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan terkait teori graf dan aljabar abstrak. Terdapat beberapa teori yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah tentang grup, kedua adalah tentang gelanggang, yang ketiga adalah tentang graf, kemudian yang terakhir adalah tentang graf prima. Jadi pertama saya akan bahas tentang grup. Sebuah himpunan tak kosong G dengan operasi biner disebut sebagai grup jika memenuhi beberapa sifat. Yang pertama, berlakunya sifat tertutup pada grup tersebut jika anggota-anggota dari grup tersebut dioperasikan dengan operasi biner. Kemudian yang kedua adalah untuk setiap anggota dari grup tersebut jika dioperasikan dengan operasi biner yang didefinisikan pada grup tersebut akan berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, adanya unsur identitas dari grup tersebut. Kemudian sifat yang terakhir adalah adanya elemen inverse dari setiap anggota pada grup tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelanggang. Sebuah himpunan tak kosong R yang dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian akan membentuk gelanggang apabila memenuhi beberapa sifat. Yang pertama, himpunan R dan operasi biner penjumlahan akan membentuk grup abelian atau grup komutatif. Nah, yang kedua, apabila operasi perkalian pada himpunan R ini bersifat asosiatif. Kemudian yang terakhir, apabila untuk setiap anggota dari himpunan R jika dikenakan dengan operasi penjumlahan dan perkalian akan berlaku sifat distributif kiri dan sifat distributif kanan. Jadi teori yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang graf. Graf adalah pasangan himpunan V dan E, di mana V adalah himpunan tak kosong yang anggotanya disebut sebagai simpul, dan himpunan E adalah himpunan yang berisi sisi-sisi dari graf tersebut. Nah, himpunan E ini boleh kosong dan berisi pasangan simpul-simpul berbeda tak berurutan dari V. Nah, ini adalah terkait graf sederhana sendiri. Yang terakhir saya akan bahas tentang graf prima. Jadi misalkan kita diberikan suatu gelanggang R. Nah, graf prima dari gelanggang R ini adalah pasangan himpunan V dan E, di mana V-nya sama dengan R. Jadi
anggota V-nya itu sama dengan anggota dari R, kemudian himpunan dari simpul-simpulnya atau E ini didefinisikan sebagai pasangan X dan Y anggota dari R apabila X dioperasikan dengan Y sama dengan 0 dan Y atau Y jika dioperasikan dengan X sama dengan 0 dan memenuhi X yang tidak sama dengan Y. Selanjutnya saya akan bahas tentang detail penelitian saya yang berkaitan dengan jenis penelitian. Jadi penelitian saya ini berdasarkan bidang keilmuan merupakan penelitian pada bidang murni. Kemudian terkait dengan metode yang saya gunakan yaitu metode kajian literatur, di mana saya mempelajari berapa buku ataupun jurnal ataupun berapa literatur lain yang berkaitan dengan teori graf atau topik yang saya angkat ini. Nah, kemudian untuk alat yang saya gunakan di sini yaitu atau alat pendukung yang saya gunakan di sini yaitu laptop ataupun perangkat komputer yang telah dilengkapi dengan aplikasi Maple 18, di mana Maple 18 ini akan saya gunakan untuk mengetahui berapa sifat dari graf prima yang terbentuk. Contohnya terkait dengan pohon pembangun, eksentrisitas atau diameter dari graf itu sendiri. Yang terakhir saya akan bahas tentang langkah-langkah penelitian yang saya lakukan di penelitian saya ini. Yang pertama yaitu saya melakukan kajian literatur, yaitu mempelajari beberapa referensi seperti buku, jurnal, ataupun sumber bacaan online yang berkaitan dengan teori graf atau topik yang saya bahas. Kemudian setelah saya melakukan kajian literatur, saya akan membentuk graf prima Zn dengan n tertentu. Kemudian langkah ketiga setelah terbentuk graf prima Zn itu, saya akan menghitung banyak pohon pembangun dari graf prima tersebut. Nah, kemudian saya akan mengulangi langkah kedua dan ketiga untuk n yang berbeda. Contoh, ketika kita melakukan yang pertama kali untuk n misalnya merupakan bilangan prima. Kemudian n selanjutnya kita lakukan untuk yang bukan bilangan prima, misalnya bilangan perkalian dari dua buah bilangan atau perkalian dua buah bilangan prima, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya atau langkah kelima di sini yang saya lakukan adalah mengamati sifat-sifat dari graf prima Zn yang terbentuk untuk beragam n itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah saya amati sifat-sifat tersebut, saya akan mencoba membuat beberapa dugaan terkait sifat dan pohon pembangunnya. Kemudian setelah saya membuat dugaan, saya akan membuktikan dugaan yang telah saya buat tersebut. Misalnya saya menduga tentang sifat-sifat graf prima Zn itu adalah misalnya eksentrisitasnya sekian ataupun diameternya sekian untuk n yang tertentu, atau banyak pohon pembangunnya untuk n tertentu, misalnya rumusnya adalah tertentu, atau jika untuk n yang lain rumusnya berbeda. Nah, setelah saya membuktikan dugaan yang telah saya buat sebelumnya, kemudian saya akan mencoba untuk membuat kesimpulan dari penelitian saya tersebut. Jadi membuat kesimpulan merupakan langkah terakhir dari langkah-langkah penelitian yang saya lakukan. Nah, apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun hal-hal yang belum dimengerti tentang penelitian saya ini, teman-teman bisa bertanya kepada saya baik secara langsung maupun secara online. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat tentang referensi-referensi yang saya gunakan sebagai pendukung dari penelitian saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari presentasi yang saya lakukan ini.